Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, baik ya, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai bimbingan klasikal atau kelompok ini, Ibu meminta salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa. Ibu ingin Siti Aisyah yang memimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai layanan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Siti Aisyah yang telah memimpin doa. Untuk itu, Ibu ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Nabila. Ibu ini guru bimbingan dan konseling di kelas 10. Ini kelas 11 ya, jadi mungkin Ibu jarang terlihat di kelas kalian, karena Ibu memegang kelas 10. Ibu ingin mengecek dulu siapa-siapa saja yang hadir dalam bimbingan klasikal ini. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Oh iya. Ayu Lestari. Saya, Bu. Sri Arfiana. Hadir, Ibu. Andi Indi Tenripada. Sepertinya Tenri ini sedang melakukan sesuatu ya. Tenri. Hadir, Bu. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari bimbingan klasikal atau kelompok ini, yaitu agar peserta didik mampu menerapkan sikap respek terhadap diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu mengenai respek terhadap diri dan orang lain. Nah, topik kita yaitu pada hari ini respek terhadap diri dan orang lain. Sasarannya yaitu kelas 11. Tujuan dari bimbingan ini sendiri yaitu memahami pentingnya respek terhadap diri sendiri dan orang lain, dan agar peserta didik mampu menerapkan sikap respek terhadap diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu respek? Tasya, mungkin bisa dijelaskan apa itu respek, Nak? Kalau menurut saya, Bu, respek itu sikap menghargai, menghormati perbedaan antar atau umat beragama, begitu, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi pengertian respek itu sendiri menurut Kamus Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi. Atau bisa juga respek adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja ya, tapi juga hormat yang disertai dengan kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati.
Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap diri sendiri, sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman milenial ini, banyak sekali, bukan banyak sih, masih banyak sebagian anak-anak seperti kalian sendiri itu tidak menerapkan sikap respect. Misalnya kita bisa ambil contoh di salah satu teman sekelas kalian. Nah, salah satu teman sekelas kalian ini ada yang giginya itu tidak beraturan atau tidak ahli dalam matematika. Nah, kalian biasa mengolok-olok mereka dengan mengatakan, ih jeleknya tuh sana giginya, tidak beraturan Ki, atau ih biar perkalian begitu tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, sifat seperti itu merupakan bukan sifat respect terhadap teman sekelas ya, karena itu termasuk mengolok-olok atau tidak menghargai teman kalian. Bukan hanya terhadap teman kalian, bahkan terhadap diri kalian sendiri itu pun masih banyak yang tidak menerapkan sikap respect. Salah satu contohnya itu seperti, saya ambil contoh ya, seperti misalnya Siti Aisyah ini. Dia itu di kelasnya mau sekali masuk peringkat 3, tapi pas penerimaan lapor itu ternyata hasil yang keluar adalah Siti Aisyah ini tidak masuk ke peringkat ketiga, tetapi berada di peringkat 5. Nah, sepanjang perjalanan itu Siti Aisyah ini mengeluh, Siti Aisyah ini bilang di dalam hatinya, ih kenapa ini kenapa bodoh sekali Kak, kenapa tidak bisa Kak seperti temanku, ini temanku masuk ke peringkat 3, sedangkan saya tidak. Nah, itu merupakan sikap tidak respect terhadap diri kita sendiri ya, karena itu tidak menerima diri kita apa adanya. Nah, ada beberapa cara respect terhadap diri dan orang lain. Mungkin salah satu dari kalian bisa sebutkan satu saja contoh respect terhadap diri sendiri. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Siti Aisyah silahkan. Menerima diri apa adanya. Itu kan yang Ibu sebutkan tadi. Bisa contoh lainnya, Nak? Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Contohnya itu seperti apa? Lebih tidak mengolok-ngolok diri sendiri, toh Bu, juga bisa, dan tidak menghina fisik sendiri. Kan ada kadang-kala itu kita kayak lebih hina diri sendiri, lebih kritikus lah, lebih kritik kepada diri sendiri, padahal itu ciptanya Tuhan toh. Begitu, Bu. Ya, betul sekali, Mbak Siti Aisyah. Jadi, itu tadi salah satu cara yang Siti Aisyah, cara respect terhadap diri sendiri. Nah, ada beberapa cara lainnya, seperti yang Ibu sebutkan tadi, menerima diri apa adanya. Kemudian, mengubah perilaku yang merusak diri. Salah satu contoh perilaku yang merusak diri itu seperti mengumpulkan tugas secara terlambat di guru. Itu juga salah satu perilaku yang merusak diri ya, karena bisa saja mungkin gurunya memberikan penilaian terhadap siapa saja yang mengumpul tugas lebih cepat, mungkin itu mendapatkan nilai plus ya, tapi kalau misalnya terlambat mengumpul tugas mungkin akan dikurangi skor nilainya. Kemudian ada memupuk rasa malu. Nah, rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dan yang tidak waras ya. Ada juga kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu merupakan
proses yang menuntut kejujuran. Dengan mengenal diri kita dengan baik, kita bisa lebih strategi, kita bisa memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan seperti yang Ica sudah sebutkan tadi. Kemudian sadari bahwa diri kita unik. Nah, setiap manusia pasti memiliki keunikannya masing-masing ya. Dan atasi kelemahan diri. Mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kembangkan diri Anda. Nah, di bagian kembangkan diri Anda ini mungkin seperti tadi contohnya, ada salah satu teman kita yang tidak bisa matematika. Nah, mungkin nilai teman-teman di matematika itu atau anak-anak di matematika itu nilainya rendah. Untuk mengembangkan diri, kalian mungkin bisa meningkatkan nilai kalian di mata pelajaran lain agar bisa menyeimbangkan nilai lainnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adapun cara untuk meraih respect terhadap orang lain. Mungkin salah satu dari kalian lagi bisa memberikan contoh respect terhadap orang lain itu seperti apa? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Mohon dikoreksi, Bu, kalau memang salah. Iya. Ya, menurut saya, Bu, salah satu contoh respect terhadap orang lain ketika kita tidak segan mengucapkan terima kasih ketika ditolong, meminta mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf jika merasa ada membuat salah, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Bagus sekali pendapat dari Nak Sri Arfiana ini. Nah, itu salah satu contoh yang sudah disebutkan. Ada juga beberapa cara atau contoh lainnya, seperti jangan menghina orang atau mengolok-olok mereka. 2, mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara. Itu juga merupakan salah satu rasa menghormati kepada orang lain ya, karena kalau misalnya orang lain berbicara terus yang ditemani juga bicara itu kayak matanya lari kanan kiri, itu tidak baik ya. Itu seperti kayak tidak mendengarkan teman kita berbicara. Kemudian jadi pribadi yang peka terhadap perasaan orang lain. Pribadi yang pekanya itu seperti apa? Seperti ini. Sebelum kita berbicara, kita pikirkan dulu apa yang akan kita bicarakan. Jangan sampai hal yang kita bicarakan ini menyinggung teman kita dan melukai perasaan teman kita. Dan selanjutnya, hormati harkat dan martabat orang lain. Setiap orang itu pasti punya latar belakang yang berbeda ya. Nah, itu harus kalian hormati. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita meminta tolong ke teman kita ya, terus teman kita ini membantu dengan sangat baik. Nah, tiba saatnya teman kita ini mau meminta tolong kepada kita, tapi kita kayak malas begitulah Deni. Itu tidak baik ya. Kemudian menghargai. Ya, ini seperti yang Sri Arfiana ucapkan tadi, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan tolong. Dan terakhir yaitu bersikap sopan dan santun. Baik itu kepada teman maupun orang yang lebih tua. Di sini Ibu akan membacakan manfaat memiliki rasa respect terhadap diri dan orang lain. Sebenarnya banyak sekali
memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Kemudian memiliki rasa hormat atau respek terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial. Nah, Ibu telah selesai menjelaskan apa itu respek terhadap diri dan orang lain. Ibu akan memberikan lembar kerja ya. Lembar kerjanya itu akan Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Jadi nanti dilihat. Nah, cara pengerjaan lembar kerjanya yaitu nanti misalnya di bagian membaca itu kalian berikan tanda checklist ya. Misalnya ketika Ibu menjelaskan seperti ini, kalian juga ikut membaca PowerPoint, itu bisa kalian checklist. Kemudian kalian mencatat hal-hal yang penting, itu juga bisa kalian checklist jika memang kalian melakukannya, dan sebagainya. Nah, ada lagi satu lembar kerja yang Ibu bagikan, yaitu Ibu akan menyuruh kalian untuk menuliskan kegiatan terkait respek di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya tugasnya sudah dikerjakan, filenya dikirim ke WA Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Nah, mungkin itu saja. Jika ada hal yang kurang dimengerti tentang penjelasan Ibu tadi, bisa mengangkat tangannya untuk bertanya mungkin. Atau sudah dimengerti semua? Bagaimana, sudah dimengerti semua? Sepertinya kelihatannya sudah dimengerti ini. Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Karena sudah dimengerti, kalau begitu Ibu simpulkan saja ya hasil dari pemaparan Ibu tadi. Jadi kesimpulannya yaitu respek ataupun hormat terhadap diri dan kepada orang lain itu manfaatnya sangat banyak. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Dan dengan sikap respek ini pula, kita dapat memahami diri kita, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, maupun kita bersikap kepada diri sendiri. Mungkin cukup sekian ya bimbingan klasikal atau kelompok kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Terima kasih, Bu Nabila.